أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Welcome back to my channel Ustadz Lawyer Dakwah. Di sini kali ini kita akan membahas mengenai gegernya Museum Yahudi yang ada di Indonesia. Pasti warga negara Indonesia akan bertanya, apa sih relevansinya, urgensinya didirikan Museum Yahudi yang ada di Indonesia? Nah, saya pun juga bertanya demikian. Apa sebenarnya urgensinya? Satu, kita harus tahu dulu sebetulnya agama apa saja sih yang memang diakui di Indonesia. Pastinya kita sebagai warga negara Indonesia, warga negara yang taat dengan hukum, semuanya dibentuk berdasarkan hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 dikatakan bahwasannya agama yang diakui di Indonesia itu hanya ada 6. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan 6 adalah Konghucu. Nah, Yahudi belum masuk daripada 6 kategori agama yang telah disebutkan di dalam undang-undang tersebut. Sehingga kita akan bertanya, apa urgensinya? Kenapa tidak dibuatkan museum di salah satu agama itu? Nah, lalu apa urgensinya? Oh, kalau seumpama dibahas mengenai urgensi sejarah Holocaust. Nah, Indonesia sangat kaya tentang peradaban. Indonesia sangat kaya tentang sejarah. Kenapa tidak sejarah Indonesia dulu yang lebih diulas? Kenapa bukan sejarah Indonesia yang lebih diangkat? Contoh ada di Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara itu kan sangat banyak sejarah-sejarah, fakta-fakta menarik, ya budaya-budaya yang menarik yang ada di Sulawesi yang bisa dijadikan museum juga di sana. Kenapa harus Holocaust? Nah, sedangkan Holocaust di sini kan apabila kita lihat daripada definisinya adalah sebuah tragedi pembantaian yang dilakukan oleh Nazi oleh kaum Yahudi. Karena di situ dilatar belakangi oleh antisemit atau anti Yahudi. Nah, dalam kaitannya begini, pembantaian Nazi kepada Yahudi, lokusnya di mana? Lokasinya di mana? Apakah lokasinya ada di Indonesia? Kan tidak. Kenapa harus didirikan museum Yahudi di Indonesia? Jadi memang saya pun juga bertanya, saya mau buat video ini juga bertanya sebetulnya, kenapa harus ada di Indonesia? Gitu. Dan kita harus ingat bahwasanya hubungan kita sangatlah harmonis dengan Palestina. Kita punya rumah sakit yang ada di Palestina, yang mana itu rumah sakit Indonesia itu sangat besar. Bantuan obat-obatan ataupun bantuan dari segi makanan dari Indonesia kepada Palestina itu juga besar. Bantuan materi, support, doa kita, ya, untuk kemerdekaan Palestina juga sangatlah besar. Nah, lantas akan ada pertanyaan dari pihak sana yang mendukung daripada museum Yahudi. Oh, kalau Holocaust ini nggak ada kaitannya dengan Israel, bagaimana nggak ada kaitannya? Setelah terjadinya Holocaust, ya, pasca daripada Holocaust mereka bersama-sama pindah ke Israel yang menurut mereka saat itu adalah negara yang telah berdaulat untuk Yahudi. Nah, sehingga hubungannya sangat erat antara Holocaust dengan Israel. Gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Adanya orang-orang Yahudi di Israel itu adalah perpindahan daripada orang-orang Yahudi yang selama itu korban selamat dari terjadinya Holocaust. Nah, oleh karenanya di sini sahabat Ustadz Lawyer Dakwah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perlu untuk kita ketahui bahwasanya negara kita, ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat menolak bagi siapapun yang melakukan penjajahan di atas muka bumi ini. Kita punya negara sangat kuat, gitu, ya. Kita betul-betul menekankan daripada kemerdekaan dari tiap-tiap bangsa, gitu. Sehingga apabila kita kaitkan adanya Yahudi kemudian itu disparatiskan dengan Israel, itu salah.
Karena Yahudi Holocaust ini ya korban selamat yang pindah ke Israel. Nah, oleh karenanya kita warga negara ini bertanya, apa urgensinya? Ya, jangan sampai hal ini yang tadinya kita harmonis dengan Palestina kemudian kan akan dipertanyakan juga, kenapa Indonesia bisa punya museum Holocaust, museum Yahudi? Kenapa yang selama ini hubungan Indonesia harmonis dengan Palestina, kok di Indonesia tidak dibangun juga museum Palestina? Kan begitu, ya kan begitu. Nah, kita bukan anti Yahudi, bukan, ya. Bahkan Islam juga mengajarkan bagaimana Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, kan begitu. Itu sangat panjang. Bagaimana sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, itu semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama. Ya, pada intinya kita bertanya, kenapa ada di Indonesia? Ya, mudah-mudahan dari pertanyaan ini juga bisa dijadikan kesimpulan. Nah, itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.